Langsung saja soal 1. Bentuk soal pilihan ganda, level kognitifnya L2, materinya bilangan bulat kelas 7. Aturan penyukuran pada suatu kompetensi matematika, poin benarnya itu adalah 4, tidak dijawab itu adalah 0, dan salahnya adalah -1. Dari 50 soal, Wahyu tidak menjawabnya itu 6, tidak dijawab 6, terus salahnya adalah 5. Maka di sini Wahyu menjawab soal benar itu adalah 50 dikurangi 6 dikurangi 5. Seperti ini. 50 dikurangi 6 dikurangi 5 adalah 39 soal. Maka poin benarnya adalah 4 kali 39, yakni 156. 0 kali 6 adalah 0. Kemudian salahnya adalah -5. Maka kalau kita jumlahkan, 156 ditambah 0 ditambah -5 adalah 151. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 2. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, level kognitifnya L2, materinya adalah himpunan kelas 7. Bentuk soalnya seperti ini. Terdapat 50 siswa, kita buat diagram Venn-nya. Semestanya itu adalah 50. Kemudian 32 siswa senang voli. Berarti volinya 32. Terus tenisnya itu 23. Di sini 23. Berarti yang suka kedua-duanya, misalnya kita X di sini, maka yang suka voli saja 32 dikurangin X. Yang suka tenis saja adalah 23 dikurangin X. Kemudian karena semua siswa aktif dalam salah satu kedua cabang olahraga tersebut, maka karena 50 siswa ini aktif semuanya, maka yang tidak suka keduanya adalah 0. Di sini 32 min X ditambah X ditambah 23 min X ini sama dengan 50. Karena aktif semuanya. Min X ditambah X ini habis. 32 ditambah 23 adalah 55. Min X sama dengan 50. Maka X-nya adalah 55 dikurangin 50, yakni 5. Karena 55 dikurangi 5 adalah 50. Jadi nilai X-nya sini adalah 5. Kemudian yang suka voli saja adalah 32 dikurangin 5, yakni 27. Kemudian yang suka tenis saja adalah 23 dikurang 5, yakni 18. Pilihlah dua pernyataan berikut yang benar sesuai dengan informasi teks di atas. Banyak siswa yang senang keduanya adalah 5 siswa. Di sini adalah 5, berarti ini benar. Saya lingkari. Kemudian banyak siswa yang senang tenis saja adalah 17. Di sini adalah 18, berarti ini salah. Kemudian banyak siswa yang senang voli saja adalah 27. Di sini 27, berarti ini adalah benar. Banyak siswa yang tidak senang kedua-duanya adalah 2 siswa. Di sini 0. Berarti ini salah. Kemudian banyak siswa seluruhnya sebanyak 55 siswa. Kalau di sini adalah semestanya 50. Berarti ini salah. Jadi yang dua pernyataan yang benar adalah I sama triple I. Lanjut. Soal 3. Bentuk soalnya adalah menjodohkan, level kognitifnya L2, materinya adalah pertidaksamaan satu variabel kelas 7. Soalnya seperti ini, diberikan pertidaksamaan satu variabel berikut. Nah, ini saya tulis lagi sini persis. Maka di sini 2x, 3x-nya pindah ruas menjadi minus x, minus 3x, kurang dari ini negatif 5, positif 1, pindah ruas menjadi minus 1. Kemudian 2x dikurangin 3x, berarti 2 dikurangin 3 adalah minus 1x, kurang dari negatif 5 dikurangin 1 adalah negatif 6. Maka nilai x-nya adalah, karena ini min 1, pembagian negatif, atau di sini koefisiennya adalah negatif, maka
tandanya ini awalnya adalah kurang dari, maka menjadi terbalik, menjadi lebih dari. Minus 6 dibagi minus 1, berarti menjadi positif 6. Kalau kita buat garis bilangannya, berarti di sini 6, 6-nya ikut ya. Ini saya tebalin 6-nya, karena di sini ada sama dengannya. Kemudian lebih dari 6 berarti tandanya ke kanan seperti ini, berarti 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kemudian pasangkan antara kolom premis dengan kolom respon berikut secara tepat sesuai dengan ketidaksamaan di atas. Premisnya adalah himpunan untuk X bilangan bulat kurang dari 6. Bilangan bulat kurang dari 6 di sini adalah nggak ada ya, berarti himpunan kosong, berarti panahnya ke sini seperti itu. Kemudian himpunan untuk X bilangan bulat lebih dari 6. Karena lebih dari 6 berarti 6-nya nggak ikut, berarti 6 ya, tanda panahnya 6-nya nggak ikut, berarti 7, 8, 9 dan seterusnya. Kemudian himpunan untuk X bilangan bulat kurang dari 10, berarti 6, 7, 8 dan 9, berarti panahnya ke sini, terus arahnya ke sini seperti itu. Lanjut soal 4. Bentuk soalnya adalah benar atau salah, level kognitifnya L2, materinya perbandingan, kelas 7. Soalnya seperti ini. Pak Wahyu merencanakan akan membangun rumah setelah menikah. Ternyata diperlukan 20 pekerja untuk 42 hari. Tapi karena suatu hal, maka dipercepat dalam tempo 30 hari. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan informasi teks di atas. Untuk I1 tambahan pekerjanya 8, double I perbandingan pekerja semula dengan pekerja tambahan 3:1, triple I adalah merupakan perbandingan senilai. Kita selesaikan dulu. 20 pekerja untuk akan selesai dalam 42 hari. Karena satu hal maka dipercepat menjadi 30 hari. Maka kita mencari berapa pekerja untuk yang 30 hari ini. Awalnya 42 hari, maka dipercepat menjadi 30 hari, berarti kan waktunya nurun, otomatis pekerjanya pasti kita naikkan supaya pembangunannya lebih cepat dari sebelumnya. Maka di sini kalau ini turun sementara ini naik, maka di sini disebut perbandingan berbalik nilai. Berarti yang triple I adalah salah ya, harusnya adalah perbandingan berbalik nilai, bukan senilai. Kemudian kita cari banyaknya pekerja ini adalah, caranya adalah 20 kali 42 terus dibagi 30. Maka di sini nolnya bisa kita hilangkan seperti ini. Kemudian 42 dibagi 3 adalah 14. 2 kali 14 adalah 28. Maka di sini adalah tambahan pekerja 28 dikurangin 20. Ya, karena ini pekerjanya di sini adalah 28, maka pekerjanya di sini 28 berarti 28 untuk tambahan pekerjanya adalah 28 dikurangin 20. Maka hasilnya adalah 28 dikurangi 20 adalah 8. Jadi banyaknya tambahan pekerja adalah 8 orang. Berarti benar. Kemudian perbandingannya adalah pekerja semula dibanding pekerja tambahan. Pekerjaan semula adalah 20 orang dibanding 8 orang. 20 dibanding 8 berarti sama-sama habis dibagi 4. 20 dibagi 4 adalah 5. 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi perbandingannya adalah 5:2. Berarti di double I di sini adalah perbandingannya adalah 3:1. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Lanjut. Soal 5. Bentuk soalnya adalah uraian, level kognitifnya L3. Soal 5.
Bentuk soalnya adalah uraian, level kognitifnya L3, materinya adalah aritmatika sosial kelas 7. Soalnya seperti ini. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama, maka di sini tabelnya seperti ini. Toko Sejahtera, bajunya diskonnya adalah 30%, berarti kita bayar 70%, dikalikan harga bajunya adalah 100.000. Berarti bayarnya kita adalah 70% dikali 100.000 adalah 70.000. Kemudian celananya di sini 10 diskonnya 10%, berarti kita bayar 90%. Dikalikan harga celananya adalah 80.000. Maka di sini 90% dikali 80.000 adalah 72.000. Kemudian sekarang Toko Makmur. Toko Makmur diskonnya 25%, berarti kita bayar 75% dikalikan harganya yaitu 100.000. Berarti 75% dikali 100.000 adalah 75.000. Kemudian celana diskonnya 15%, berarti konsumennya bayarnya adalah 85% dikalikan 80.000. 85 dikali 80.000, maka di sini adalah setelah saya hitung 68.000. Kemudian Toko Sentosa, bajunya diskonnya 15%, berarti bayar 85% dikalikan 100.000, berarti 85.000. Kemudian celananya diskonnya 25%, berarti bayar 75% dikali 80.000, berarti setelah saya hitung hasilnya adalah 60.000. Terakhir Toko Damai, diskonnya 90%, berarti konsumen bayar 90% dikali 100.000, berarti 90.000. Diskon celananya 30%, berarti konsumen bayar 70% dikali 80.000. Setelah saya hitung hasilnya adalah 56.000. Kalau kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan jelas. Jika Ali membeli baju dan celana di toko yang sama, di toko manakah berbelanja agar diperoleh harga paling murah? Berarti di sini kita total ini 70.000 ditambah 72.000, totalnya adalah 142.000. Toko Makmur ini totalnya adalah 143.000. Toko Sentosa ini di total 145.000. Toko Damai di total ini adalah 146.000. Maka Ali harus di toko yang paling murah adalah Toko Sejahtera karena totalnya 142.000. Kemudian yang B, jika Wahyu membawa uang 126.000 di toko mana saja agar ia mendapat baju dan celana, totalnya 126.000. Berarti kita mencari baju yang paling murah dan celana yang paling murah. Kalau baju yang paling murah adalah 70.000, Toko Sejahtera. Kemudian celana paling murah adalah Toko Damai, 56.000. Karena kalau kita total celana sama baju, yang paling murah di sini adalah totalnya 126.000. Jadi Wahyu harus keliling ke Toko Sejahtera sama Toko Damai. Lanjut. Soal ke-6. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, level kognitifnya L1, materinya garis dan sudut kelas 7. Soalnya seperti ini. Pilihlah dua pernyataan berikut sesuai dengan informasi gambar di samping. I. Pasangan sudut sehadap adalah EFB yang ini, dan FGD. FGD itu yang ini. Ini adalah benar. Bahwasanya pasangan ini adalah pasangan sudut sehadap. Berarti saya lingkari. Kemudian double I. Pasangan sudut dalam berseberangan adalah AFE. AFE yang ini. Terus DGK. DGK adalah yang ini. Ini adalah benar sudut berseberangan, tapi di luar. Karena di sini tulisnya dalam, berarti ini salah. Harusnya adalah luar berseberangan. Kemudian triple I, pasangan sudut luar berseberangan adalah BFG. BFG berarti yang ini dengan CGF.
CGF yang ini. Benar, ini adalah sudut berseberangan. Hanya saja dalam berseberangan. Karena ini ditulis triple I-nya luar, berarti ini adalah pernyataan yang salah. Harusnya adalah dalam berseberangan. Kemudian yang IV adalah pasangan sudut dalam sepihak, yaitu AFG. AFG berarti yang ini, dan CGF. CGF itu adalah yang ini. Ini adalah pasangan sudut dalam sepihak, berarti ini benar, saya lingkari. Kemudian terakhir pasangan sudut luar sepihak adalah BFG. BFG berarti yang ini dengan DGK. DGK berarti yang ini. Maka ini adalah sebenarnya ini adalah sehadap. Di sini adalah tertulis V adalah luar sepihak, berarti ini adalah salah, pernyataan yang salah. Harusnya adalah sehadap. Berarti dua pernyataan yang benar adalah I dan IV. Lanjut. Soal 7. Bentuk soalnya adalah uraian, level kognitifnya adalah L3. Materinya adalah pola konfigurasi objek kelas 8. Soalnya seperti ini. Beberapa korek api disusun pola seperti ini. Maka jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. A. Tentukan banyak korek api pada pola ke N. Yang B. Jika pola genap dihapus, tentukan banyak batang korek pada pola ke 10. Untuk yang A, ini batang koreknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pola pertama. Kemudian pola kedua ini seperti pola pertama, berarti ditambah 3 ini 1, 2, 3, berarti pola keduanya adalah 9. Pola ketiga adalah ini ditambah 3 ini, berarti 9, 10, 11, 12. Berarti ada pola ketiganya 12. Berarti pola keempat ditambah 3 berarti 15. Pola kelima 18 karena ditambah 3 ini. Kemudian ini tambah 3 berarti pola ke-6 21 dan seterusnya. Ini karena selisihnya sama, 6 ke 9, 9 ke 12, berarti ini adalah merupakan pola barisan aritmatika. Rumusnya seperti ini, maka A-nya adalah, A itu suku pertama atau pola pertama, berarti A-nya adalah 6. Ditambah, ditanyakan pola ke N, berarti tetap N-1, B-nya adalah selisihnya, 6 ke 9 itu 3, 9 ke 12 adalah 3, berarti B-nya nilainya adalah 3. Berarti ini sama dengan 6, tulis lagi, ditambah 3 kali N berarti 3N, min 1 dikali 3 adalah minus 3. Sama dengan, ini 3N, saya tulis di depan, 3N, 6 dikurangin 3 adalah positif 3. Jadi, pola ke N adalah 3N ditambah 3. Kemudian, untuk yang B, jika pola genap dihapus, ini berarti tinggal pola ganjil. Berarti pola pertama yaitu 6, pola keduanya adalah 12, pola ketiganya adalah 18, dan seterusnya. Ditanyakan pola ke 10. Ini selisihnya 6 ke 12 kan 6, 12 ke 18 adalah selisihnya 6. Berarti ini merupakan barisan aritmatika dengan menggunakan rumus ini. Berarti suku pertamanya adalah 6. Terus karena ditanyakan pola ke 10, berarti ditambah 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 1 adalah 9, dengan selisihnya adalah 6 ke 12 ini 6 ya. Ini ke sini 6, berarti B-nya, nilai B-nya adalah 6. Berarti ini dikali 6. 9 kali 6 adalah 54. 54 ditambah 6 adalah 60. Berarti pola ke 10 adalah 60. Lanjut. Soal 8. Bentuk soalnya adalah benar atau salah, level kognitifnya L1, materinya fungsi kelas 8. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di samping. Yang I, domainnya adalah -3, -1, 1, 2, 3. Domain itu adalah daerah asal, atau di sini adalah himpunan A, -3, -1, 1, 2, dan 3. Berarti ini pernyataan yang benar. Kemudian ring itu adalah daerah hasil atau yang kena panah. Di sini adalah -6, -2, 2, 4, 6. -6, -2, 2, 4, 6. Berarti pernyataan double I-nya adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang triple I,
Nama yang tepat untuk relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah 2 kali dari himpunan A ke himpunan B. Itu adalah dibacanya dari daerah asal. Berarti setelah saya amati, itu adalah setengah dari. Min 3 adalah setengah dari min 6, min 1 setengah dari min 2, 1 adalah setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Berarti kalau ini triple ini kan penyataannya adalah 2 kali. Berarti pernyataan yang salah. Lanjut. Soal 9. Bentuk soalnya adalah menjodohkan level kognitifnya L2, materinya adalah gradien dan persamaan garis lurus kelas 8. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini, pasangkan kolom premis dan kolom respon berikut. Premis pertama adalah persamaan garis HB. Kita mencari persamaan garis HB, cara cepatnya adalah ini memotong di min 3,0, berarti ini dikali silang, min 3 dikali Y. Berarti min 3Y. Ini cara cepatnya. Kemudian ini memotong di negatif 6 ya. Berarti negatif 6 dikali X. Berarti negatif 6X. Seperti ini. Sama dengan min 3 dikali min 6 sama dengan min 3 dikali min 6. Min 3 dikali min 6. Min 3 kali min 6 adalah 18. Maka Y sama ini min 6-nya. Min 6-nya ini saya pindah ruas ya. Maka pindah ruas menjadi, karena ini min 6, maka pindah ruas menjadi positif 6X. Maka Y-nya sama dengan 6X dibagi min 3. 6X dibagi min 3 adalah negatif 2X. Kemudian 18 dibagi min 3 adalah min 6. Jadi persamaan garis HB adalah Y sama dengan min 2X min 6. Yang sama adalah ini yang bawah, berarti kita jodohkan tanda panah seperti ini ke bawah. Kemudian gradien yang tegak lurus dengan persamaan garis HB adalah rumusnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1, atau M2 sama dengan min 1 dibagi min M1 sama dengan ini min 1 dibagi gradien pertamanya adalah min 2, gradiennya persamaan garis HB nya adalah ini min 2, berarti ini dibagi min 2. Min setengah dibagi min 2 adalah hasilnya setengah. Berarti yang setengah di sini gradiennya yang atas. Berarti pernyataan yang kedua ini dipanahkan ke atas seperti ini. Kemudian ini gradien, nah gradien ini persamaan. Berarti yang ditanyakan salah satu persamaan garis yang tegak lurus dengan persamaan garis HB adalah ya tinggal panah ini, gak ada lagi. Berarti panahnya ini ke sini. Seperti itu. Lanjut. Soal 10. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Level kognitifnya L3, materinya adalah persamaan garis lurus kelas 8. Soalnya seperti ini. Diketahui garis G sejajar dengan garis H, garis G melalui titik min 3,4. Persamaan garis H-nya adalah min 3, Y sama dengan min 3X ditambah 2. Karena garis G itu sejajar dengan garis H, maka persamaan garis G adalah, ini persamaannya, nah 2-nya diganti C. Karena sejajar, berarti Y sama dengan min 3X ditambah C. Untuk mencari nilai C, maka titik ini dimasukkan ke persamaan ini. Maka Y-nya adalah ini 4 sama dengan ini min 3 ini dikalikan X. X-nya di sini adalah min 3 terus ditambah C. Min 3 kali min 3 adalah 9. Maka nilai C-nya adalah 9 ditambah berapa? Hasilnya adalah 4. Berarti nilai C-nya adalah negatif 5. Karena 9 dikurang 5 adalah 4. Berarti di sini nilai C-nya adalah negatif 5. Ini saya hapus ya. Kemudian saya gambar ke dalam koordinat kartesius. Untuk persamaan garis H, maka persamaan garis H ini memotong di titik Y sama dengan 2. Kalau ini saya nolkan, maka di sini adalah 0,2 di sini. Titik ini adalah titik nanti melalui di 0,2. Kemudian kalau saya masukkan Y-nya jadi 0, berarti nanti nilai X-nya adalah berupa pecahan. Nah, untuk menghindari itu saya masukkan nilai X-nya adalah nilai X sama dengan 1. Berarti min 3 kali 1 adalah min 3 ya, min 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Berarti di sini garis H melalui titik
1,-1 di sini. Nah, kita tarik garis titik 2 titik ini, garis lurus yang warna hijau ini, maka ini adalah persamaan garis H. Untuk persamaan garis G, nah ini melalui di titik Y sama dengan -5. Di sini adalah garis G-nya, ini adalah di -5. Kemudian saya masukkan di titik X sama dengan -1. Berarti ini -3 kali, ya, masukkan di sini, saya masukkan titik -1. -3 kali -1 adalah 3 ya, 3 dikurangi 5 adalah nanti pemotongan di -2. Berarti -1, di sini. Titik ini sama titik ini saya buat garis lurus seperti ini, maka di sini adalah persamaan garis G. Kemudian tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi teks di atas. Jika garis persamaan garis G memotong dengan garis X sama dengan 1, berarti kita buat X sama dengan 1 ya. Maka titik potongnya, ini titik potongnya di sini. Titik potongnya ini adalah juga memotong garis H. Padahal di sini ya, titik potongnya. Berarti tidak sama, ini adalah pernyataan yang salah. Karena tidak memotong ke garis H. Titik potong ini tidak memotong di garis H. Berarti pernyataan yang salah. Kemudian yang double I, jika persamaan garis G memotong garis Y sama dengan -2, berarti kita buat Y sama dengan -2, maka titik potong ya, persamaan garis G memotong garis Y sama dengan -2, berarti titik potongnya ini ya, sini. Ini adalah pasti tidak memotong persamaan garis H. Ya jelas ya, di sini titik memotong titik garis H. Berarti jelas ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian jika yang triple I, jika persamaan garis G dan persamaan garis H dipotong oleh dua garis, yaitu X sama dengan A dan garis Y sama dengan B, di mana A tidak sama dengan B. Berarti ini ya, saya misalkan X sama dengan A nya adalah 1 ya, kemudian Y sama dengan B nya adalah Y sama dengan -2, karena tidak sama ya. Keempat titik potongnya jika ditarik garis lurus, ya kita buat garis lurus ya, pepotongannya ini seperti ini, kita buat garis lurus seperti ini. Kemudian akan berupa sebuah bangun datar, yakni berupa jajaran genjang. Ini bukan jajar genjang ya, berupa segi 4. Berarti ini pernyataan yang salah. Seperti itu. Lanjut. Soal 11. Untuk soal pilihan ganda level kognitif L2, materinya SPLDV kelas 8. Soalnya seperti ini. Harga 5 buku dan 3 penggaris adalah 21.000. Buku itu saya misalkan adalah X, penggarisnya adalah Y, berarti 5X ditambah 3Y sama dengan 21.000. Seperti ini. Ini berarti 4X ya, 4X ditambah 2Y sama dengan 16.000. Maka saya hilangkan variabel Y-nya, maka yang atas kali 2 sama dengan 5X kali 2 adalah 10X ditambah 3Y kali 2 berarti 6Y sama dengan 21.000 kali 2 adalah 42.000. Kalau yang bawah dikalikan 3 supaya koefisien variabel Y ini harus sama. Maka yang bawah ini dikalikan 3 menjadi 4 kali 3 adalah 12X ditambah 2Y dikali 3 adalah 6Y sama dengan 16.000 kali 3 adalah 48.000. Karena udah sama, maka kita kurangi, berarti 6Y dikurangi 6Y ini habis. Maka 10X dikurangi 12X adalah minus 2X. Kemudian 42.000 dikurangi 48.000 adalah negatif 6.000. Berarti nilai X-nya adalah negatif 6.000 dibagi negatif 2 adalah 3.000. Nilai 3.000 ini saya masukkan ke persamaan yang kedua ini. Berarti ini 4 kali 3.000. 4 kali 3.000 adalah 12.000 ditambah 2Y sama dengan 16.000. Maka 2Y-nya sama dengan 16.000 dikurangin 12.000. Maka ini 4.000.
Jadi nilai Y-nya adalah 4000 dibagi 2, yaitu 2000. Berarti nilai bukunya, harga per bukunya adalah 3000, harga penggarisnya adalah 2000. Maka jika Ahmad membeli 10 buku, berarti 10 dikali 3000. 10 kali 3000 adalah 30.000 ditambah 3 kali penggaris. Penggarisnya adalah 2000, berarti 3 kali 2000. Berarti sini 6000. 30.000 ditambah 6000 adalah 36.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut. Soal 12. Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, level kognitifnya L1, materinya Pitagoras kelas 8. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Mengingat rumus Pitagoras, kalau Pitagoras berarti sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Berarti ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka di sini untuk mencari B kuadrat, maka sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat. Atau untuk mencari A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin B kuadrat. Maka yang persis yang ini untuk option pilihannya adalah untuk yang B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat adalah yang double I. Kemudian yang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin B kuadrat itu adalah IV. Jadi jawabannya adalah double I dan IV. Lanjut. Soal 13, bentuk soalnya adalah uraian, level kognitifnya L3, materinya lingkaran kelas 8, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Titik O adalah titik pusat lingkaran, diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 96 derajat. Saya tulis lagi di sini. Di sini kakinya adalah A sama E, kakinya ini A sama E, kakinya sama yaitu A sama E semua. Berarti ini sudut B ini sudut keliling. Sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Kakinya sama A dengan A, E dengan E, B-nya ini sudut keliling, O itu adalah sudut pusat. Ditambah ini juga sudut keliling, maka setengah dari sudut pusat. Sudut ADE itu adalah setengah dari sudut pusat dengan kakinya sama, A dengan A, E dengan E, sama dengan 96 derajat. Setengah ditambah setengah menjadi 3/2 sudut AOE sama dengan 96 derajat. 3/2 ini saya pindah ruas kanan menjadi kali dengan syarat dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka 3/2 ini pindah ruas kanan menjadi kali 2/3. 96 dikali 2/3, setelah saya hitung hasilnya adalah 64 derajat. Maka yang A adalah jika panjang jari-jari lingkaran di atas adalah A cm, tentukan panjang busur AE. Jadi panjang busur AE adalah sudutnya 64 derajat dibagi sudut keliling yaitu 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Kemudian 64 dikali 2 adalah 128/360 derajat. Sama-sama habis dibagi 8. 128 dibagi 8 adalah 16. 360 derajat dibagi 8 adalah 45. Berarti panjang busur AE adalah 16/45. Pi, R-nya diganti A karena jari-jarinya adalah A cm. Berarti PA. Jadi panjang busur AE adalah 16/45 PA. Untuk yang B, berapapun nilai jari-jarinya, tentukan perbandingan luas juring AOE dibanding luas lingkaran. Luas juring AOE adalah sudutnya 64 derajat per 360 derajat dikalikan keliling lingkaran yaitu BR kuadrat. Sementara luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ini sama-sama kita coret. PR kuadrat dibagi PR kuadrat adalah 1. Kemudian ini ada penyebut 360 derajat, kita kalikan 360 derajat. Maka
64 per 360 derajat dikalikan 360 derajat, hasilnya adalah 64 dibanding 1 kali 360 derajat berarti 360 derajat. Ini sama-sama habis dibagi 8 ya. 64 dibagi 8 adalah 8 dibanding 360 dibagi 8 adalah 45. Jadi luas juring dibanding luas lingkaran adalah 8 per 8 banding 45. Lanjut. Soal 14. Bentuk soalnya adalah isian level kognitif L3, materinya bangun ruang sisi datar, kelas 8, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. 5 ABC pada gambar di samping diketahui AB, BC, CD, DA adalah 14 cm. Artinya alasnya berupa persegi. Kemudian TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, sama dengan 25. Berarti ini panjang DA-nya adalah 25. Kalau kita tarik segitiga TAB ini, kita ambil garis tingginya dan kita bagi 2 ya, maka di sini harus tegak lurus. Maka panjang, misalkan titik ini adalah titik P, titik ini, maka panjang AP nya adalah 7. Kemudian panjang TP nya itu kita menggunakan triple Pythagoras, yaitu berarti ini 25 berarti 7, panjang TP nya pasti adalah 24. Kemudian jika bagian atas limas dipotong seperti memotong tumpeng, seperti ini dipotong dengan tinggian 1/4 dari tinggi semula, ya berarti kalau kita tarik ini titik Q misalkan, kita tarik sini dan sini, maka panjang ini, panjang tinggi limas yang baru pasti 1/4 dari 1/4 tinggi limas semula. Maka kalau kita potong ini pasti panjang TQ adalah 1/4 dari panjang TP. Kalau panjang TP nya adalah 24, maka dibagi 4 berarti panjang TQ nya adalah 6. Kemudian sisi ini, sisi yang merah ini pasti adalah 1/4 dari sisi alas limas semula. Berarti 1/4 dari 14 adalah 3,5. Ini panjang sini 3,5, panjang sini adalah 3,5. Maka kalau saya buat lagi bangun limas yang baru ini seperti ini. Jadi panjang ini adalah tinggi sini adalah 6. Kemudian sisi panjang alas ini adalah 3,5, kemudian ini 3,5 berupa persegi. Maka luas permukaan limas baru adalah, jadi alasnya ini berupa persegi, berarti 3,5 kali 3,5 hasilnya adalah 12,25. Kemudian luas segitiga ini, luas segitiga tegak sama dengan setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 3,5 kali 6. Setelah saya hitung ini hasilnya adalah 10,5. Ini ada 4 ya, kalau luas permukaan ada 4, berarti ini kali 4, ini 1, 2, yang belakang 3, berarti yang samping sini adalah 4. Berarti 4 ini harus dikalikan 4, ini harus dikalikan 4, berarti 10,5 dikali 4 adalah 42. Kemudian saya jumlahkan, hasilnya adalah 12,25 ditambah 42 adalah 54,25. Jadi luas permukaan limas yang baru adalah 54,25. Lanjut. Soal 15. Bentuk soalnya adalah benar atau salah, level kognitifnya L1, materinya statistika kelas 8, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan informasi gambar di samping. Kita mencari median, modus, dan rata-rata. Di sini panjang nilai 6 ini tingginya adalah antara 2 sama 4, berarti ini 3. Tinggi nilai 5 adalah ini 6. Terus tinggi 6 ini antara 8 sama 10, berarti 9. Tinggi nilai 7 adalah 8. Tinggi 8 ini 7 ya. Tinggi 9 ini adalah antara 4 sama 6, berarti 5. Tinggi nilai 10 adalah 2.
Kemudian banyak siswa itu bisa disebut frekuensi. Berarti mediannya adalah kita jumlahkan dulu frekuensinya. Berarti 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 dan seterusnya. Ini setelah saya jumlahkan semuanya, setelah saya hitung 40. Kemudian datum median adalah, karena ini genap, berarti 40 dibagi 2 ditambah 1. Berarti 21. Artinya tengah-tengahnya median ya. Median itu kan nilai tengah. Berarti tengah-tengahnya adalah nilai ke-21. Kemudian datumnya ini, kalau nilai 4 ini datumnya 1 sampai 3. Nilai 5 ini kan 3 ditambah 6 berarti 9. Berarti datum nilai 5 adalah 4 sampai 9. Terus nilai 6 ini datumnya adalah 3 tambah 6 tambah 9 berarti 18. Jadi datum nilai 6 adalah 10 sampai 18. Kemudian nilai 7 adalah datumnya tadi 18 ditambah 8 berarti 26. Berarti datumnya 19 sampai 26. Berarti karena ini datum median adalah 21, berarti nilai tengahnya ini ada di nilai 7. Maka mediannya adalah 7. Yang I di sini diketahui 6,5. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian modus ya. Modus itu adalah frekuensi paling tinggi. Frekuensi paling tinggi adalah 9. Berarti modusnya nilainya adalah 6. Berarti nilai modus adalah 6. Yang double ini modusnya 9. Berarti ini pernyataan yang salah. Kemudian rata-rata ini adalah hasilnya adalah ini 4 dikali 3, kemudian ditambah 5 dikali 6 ya, ditambah 6 dikali 9, ditambah 7 kali 8, ditambah 8 kali 7, terus ditambah 9 kali 5, kemudian ditambah 10 kali 2. Seperti ini ya. Kemudian dibagi jumlah frekuensinya ini, jumlah frekuensinya sama dengan setelah saya hitung yang pembilang ini, setelah saya hitung hasilnya adalah 273 dibagi ini 40. 273 dibagi 40 adalah 6,825. Jadi rata-ratanya adalah 6,825. Berbeda dengan yang pernyataan ini. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Lanjut. Soal 16. Bentuk soalnya adalah menjodohkan level kognitifnya L2, materinya adalah peluang kelas 8. Soalnya seperti ini. Dua dadu bermata 6 dilempar ke atas bersama-sama. Jadi sampelnya dua mata dadu seperti ini. Pasangkan kolom premis dan kolom respon di samping. Untuk yang premis pertama, peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 5. Berarti kurang dari 5 adalah ini 1 tambah 1 kan 2 ya, kurang dari 5, ini kurang dari 5, ini kurang dari 5. Kalau ini 1 tambah 4 kan pas 5, berarti tidak terpenuhi. Berarti yang ini tidak memenuhi, berarti yang ini dan yang ini. Oh, ini nggak ikut ya, karena 3 tambah 2 kali 5. Berarti peluangnya adalah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per totalnya ini, totalnya sampel adalah ini, setelah saya hitung adalah 36 karena 2 mata dadu. Ini kalau disederhanakan menjadi sama-sama habis dibagi 6, yaitu 1 per 6. Jadi respon premis yang pertama dipasangkan dengan respon yang kedua. Berarti ini dipanahkan ke sini. Kemudian peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 8. Lebih dari 8 berarti jumlahnya 9 ya. Berarti ini 3 tambah 6 ini. Kemudian yang ini karena ini 9 ya, lebih dari 8, ini lebih dari 8. Ini 6 tambah 3 kan 9, lebih dari 8. Kalau ke sini ini pas 8 ya. Karena ini diminta lebih dari 8. Berarti ini ya. Nah, total ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Berarti 10 per 36. Jumlah sampelnya kan 36, berarti 10 per 36. Kalau disederhanakan sama-sama habis dibagi 2. Berarti ini 5 per 18. Berarti
premis kedua dipasangkan ke respon yang keempat, berarti ke sini, ke bawah ini. Kemudian peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 9. Berjumlah 6 ini ya, 1 tambah 5 ini berjumlah 6, ini berjumlah 6, ini berjumlah 6, jumlah 6, jumlah 6, atau berarti atau itu ditambah berjumlah 9. Berarti jumlah 9 ini ya, 3 tambah 6, 6 tambah 3 ini 5, ini 54, 45 sama 36. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Berarti 9 dibagi jumlah sampel 36 ya. Berarti 9 per 36. Disederhanakan sama-sama habis dibagi 9, berarti 1 per 4 ya, 1/4. Berarti premis ketiga dipasangkan respon ke pertama ya. Berarti ini dipasangkan ke atas ini. Seperti itu. Lanjut. Soal 17. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, level kognitifnya L2, materinya bilangan berpangkat kelas 9. Soalnya seperti ini. Diketahui bahwa A-nya seperti ini. Saya tulis lagi di sini A-nya. 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Kemudian 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka ini 3 ini sama 3 penyebut di sini ini bisa kita coret ya. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 ya, dikalikan ini 4-nya bisa dicoret ya. 4 ini dengan 4 penyebut di sini. Berarti tinggal 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu adalah 9, 2 pangkat 3 itu adalah 8, 9 kali 8 adalah 72. Berarti ini 1/6 dikali 72 ditambah 2. 1/6 kali 72 itu adalah 12 ya. 12 tambah 2 adalah 14. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 18. Bentuk soalnya adalah menjodohkan, level kognitifnya adalah L3, materinya adalah bilangan berpangkat kelas 9. Soalnya seperti ini. Diketahui bahwa T-nya seperti ini. Pasangkan kolom premis dan kolom respon sesuai dengan informasi teks di samping. Untuk yang premis pertama, A tidak sama dengan B, pasangkan, tentukanlah bentuk sederhana dari T. Berarti ini saya sederhanakan ya, sama dengan ini A pangkat 3. Kemudian karena ini negatif ya, penyebut negatif, berarti ini ditambah 2 ya, ditambah 2. Kemudian ini B pangkat negatif 4. Karena ini penyebutnya negatif, ini B pangkat min 6, berarti menjadi di sini ditambah 6. Maka A sama dengan 3 tambah 2 adalah 5, B-nya adalah B pangkat min 4 ditambah 6, berarti 2. Berarti A pangkat 5, B pangkat 2. Inilah bentuk sederhana dari T jika A tidak sama dengan B. Berarti premis pertama dipasangkan ke respon yang kedua. Berarti ini dijodohkan ke pasangan respon kedua. Kemudian jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, tentukan nilai T. Berarti ini A-nya diganti 2 ya. Berarti 2 pangkat 5, B-nya diganti 3. Berarti 3 pangkat 2. 2 pangkat 5 itu adalah 32. 3 pangkat 2 adalah 9. 32 kali 9 adalah 288. Berarti premis kedua dipasangkan ke respon ketiga ya. Maka ini dijodohkan ke respon ketiga. Kemudian jika A sama dengan B, tentukanlah bentuk sederhana dari T. Berarti dari ini, berarti A-nya diganti B. Maka karena udah sama basisnya, berarti 5 tambah 2. Berarti sama dengan B pangkat 7. Maka premis ketiga dipasangkan atau dijodohkan ke respon pertama. Seperti ini. Lanjut. Soal 19. Bentuk soalnya adalah isian, level kognitifnya L2, materinya adalah bentuk akar kelas 9. Soalnya seperti ini. Diketahui bahwasanya A sama dengan akar 32 dikurangi 5 akar 8 ditambah 3 akar 2. Saya tulis lagi soalnya di sebelah kanan ini. Maka sama dengan akar 32 itu adalah akar 16 kali 2 dikurangi 5 ini. 8 itu akar 8 adalah akar 4 kali 2 ditambah 3 akar 2.
sama dengan akar 16 itu kan, akar 16 kan 4 dikali akar 2, kemudian ini dikurangi 5, akar 4 itu adalah 2 ya, 2 berarti dikali akar 2, ini akar 2 ditambah 3 akar 2. 5 kali 2 ini, 5 kali 2 adalah 10, kemudian sama dengan 4 dikurangin 10 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 3 akar 2, karena akar 2 ini akar 2 adalah akar 2, berarti ini hasilnya adalah A nya adalah negatif 3 akar 2. Jadi A nya adalah negatif 3 akar 2 dikalikan akar 2. Jadi kali akar 2, akar 2 kali akar 2 adalah 2, dikalikan negatif 3 adalah hasilnya min 6. Jadi nilai A kali akar 2 adalah negatif 6. Lanjut. Soal 20. Bentuk soalnya pilihan ganda, level kognitifnya L1, materinya persamaan kuadrat kelas 9. Soalnya seperti ini. Diberikan persamaan kuadrat x kuadrat tambah x sama dengan 56, maka nilai x yang memenuhi adalah, ini saya tulis lagi di sini. Maka ini persamaan kuadrat ini dijadikan persamaan kuadrat umumnya, pada umumnya, yaitu ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Berarti ini 56-nya pindah ruas kiri menjadi negatif 56 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan. Ini x, ini x. Kalau ini difaktorkan maka berapa kali berapa, kalau dikali sama dengan negatif 56. Tapi kalau dijumlahkan positif 1, yang bisa memenuhi ini dikali negatif 56 dan dijumlahkan positif 1 adalah min 7 sama positif 8, karena min 7 kali 8 negatif 56 kalau dijumlahkan adalah positif 1 sama dengan 0, berarti x min 7 sama dengan 0 atau x positif 8 sama dengan 0, karena berapapun kali 0 pasti 0. Kemudian min 7-nya pindah ruas, berarti nilai x-nya sama dengan 7, atau x sama dengan positif 8-nya pindah ruas, berarti min 8. Yang memenuhi 7 sama min 8 adalah yang option A. Lanjut. Soal 21. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, level kognitifnya L1, materinya fungsi kuadrat kelas 9. Soalnya seperti ini. Diketahui bahwa fungsi kuadrat persamaannya adalah 8 dikurangi 2x min x kuadrat. Saya tulis lagi di sini. Maka persamaan ini, persamaan fungsi ini kita jadikan ke persamaan umum menjadi ax kuadrat tambah bx plus c, maka ini fx-nya sama dengan, ini taruh di depan berarti menjadi minus x kuadrat, kemudian ini min 2x positif 8. Ya, untuk yang I, sumbu simetrisnya adalah x sama dengan minus 2. Rumus sumbu simetrinya adalah min b per 2a. Maka minus b-nya adalah ini min 2. Berarti min 2 dibagi 2 dikalikan a. A-nya di sini adalah min 1. Jadi kali min 1. Sama dengan setelah saya hitung hasilnya min 1. Jadi hasil sumbu simetrinya adalah x sama dengan min 1. Di pernyataan ini adalah x sama dengan min 2, berarti inilah pernyataan yang salah. Kemudian double I merupakan fungsi terbuka ke atas. Kita buktikan di sini A-nya ini adalah A sama dengan min 1, artinya A-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti nanti grafiknya seperti ini, memuncak atau disebut terbuka ke bawah. Jadi pernyataan double I ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian kita mencari titik puncak. Sumbu simetrinya udah ketemu, ini min 1, berarti min 1 nilai x-nya ketemu min 1 dimasukkan ke persamaannya. Maka menjadi sama dengan min ya. Min 1 dikuadratkan dikurangin 2 ini. Min 2 ya, min 2 dikali min 1 kemudian ditambah 8. Sama dengan min 1 dikuadratkan adalah 1, berarti di sini min 1. Kemudian min 2 dikali min 1 menjadi positif 2, positif 8. Hasilnya adalah min 1 tambah 2 tambah 8 adalah 9. Jadi titik puncaknya adalah min 1,9. Triple I pernyataan yang benar. Saya lingkari.
yang benar, kemudian memotong di sumbu Y di titik 0,-8. Kita masukkan ini ke sini, berarti ini X-nya adalah 0 ya, berarti ini 8 dikurangin 2 kali 0 adalah 0, dikurangin 0 kuadrat adalah 0, berarti 8 dikurangi 0 adalah sama dengan 8. Jadi memotong di sumbu Y di titik 0,8. Pernyataan yang ke IV memotong sumbu Y di titik 0,-8. Ini pernyataan yang salah. Di sini yang diminta adalah dua pernyataan yang benar, maka kalau satu untuk yang I, double I dan IV ini pernyataannya salah, maka otomatis yang V ini adalah pernyataan yang benar. Berarti yang benar adalah triple I sama V. Lanjut. Soal 22. Bentuk soal adalah uraian, level kognitifnya L3, materinya fungsi kuadrat kelas 9. Soalnya berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan kurva di samping, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Untuk yang A, jika kurva digeser ke kanan sebesar 1 langkah, maka tentukanlah persamaan kurva yang baru. Yang B, jika dibalik 180 derajat, memotong titik yang sama pada sumbu X tanpa pada gambar, maka tentukanlah persamaan kurva yang dibalik tersebut. Untuk yang A, kita mencari persamaan kuadrat pada gambar ini. Rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Ini memotong di sumbu Y di titik 4 ini atau di titik 0,4. Nilai X-nya 0, nilai Y-nya adalah 4. Berarti ini Y-nya adalah 4 sama dengan, kita mencari nilai A-nya dulu ya. A, X-nya adalah 0 ini, 0. Untuk X1 adalah ini, saya ambil min 2. Berarti dikurangin min 2. Min ketemu min plus, berarti ini positif 2. X-nya tadi 0 ya, ini 0. Berarti ini 0 dikurangin ini 4. Maka ini 4 ya, sama dengan A. 0 ditambah 2 adalah 2, 0 dikurangin 2 adalah min 4. Min 4 kali 2 adalah negatif 8. Jadi nilai A-nya sama dengan 4 dibagi negatif 8, menjadi min setengah. Kita masukkan ke persamaan ini ya. Persamaan atas, nilai A-nya, berarti persamaannya adalah Y sama dengan, A-nya adalah min setengah. Ini X ya, X. Kemudian X1-nya, ini X1-nya adalah di sini tadi menjadi positif 2. Berarti ini positif 2 dikalikan X, ini X2-nya adalah min 4. Min 4. Ini adalah persamaan kurva ini. Kurva ini karena ya digeser ke kanan sebesar 1 langkah, maka X-nya diganti. X-nya diganti X min 1. Berarti Y sama dengan min setengah. Berarti ini menjadi X min 1 ya, ditambah 2 ya, X-nya diganti X min 1, kemudian dikurangin 4. Maka Y sama dengan, ini min setengah, kemudian ini X ya, min 1 ditambah 2 adalah positif 1, ini X, berarti min 1 dikurangin 4 adalah negatif 5. Ini adalah kurva yang ditanyakan untuk option yang A. Jika digeser ke kanan sebesar 1 langkah. Ini jawabannya. Saya jawabannya cukup sekian ya. Saya tidak lanjutkan ke persamaan umum. Jawab seperti ini adalah sudah cukup bagi saya. Kemudian yang B, jika kurva dibalik 180 derajat, berarti yang B dengan memotong titik yang sama. Berarti kalau saya gambar seperti ini ya, dipotongnya cuma dibalik seperti ini, memotong sumbu X di titik yang sama, maka persamaan kurva yang barunya adalah, perhatikan persamaan ini. Maka kalau ini min ya, kalau semula adalah di sini min X, maka persamaan ini adalah positif, arti negatifnya hilang ini. Berarti Y sama dengan positif ya, positif setengah dikalikan ya X ditambah 2 dikalikan X min 4, seperti ini. Ini jawabannya untuk yang option B, seperti itu. Lanjut.
Soal 23. Bentuk soalnya adalah isian, level kognitifnya L2, materinya diskriminan fungsi kuadrat kelas 9. Soalnya seperti ini. Diberikan persamaan kuadrat seperti ini. Jika akar persamaan kuadratnya mempunyai akar-akar real, tentukan batas-batas nilai M. Maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah M-2 ya. Nilai C-nya adalah 2M-4. Seperti ini. Karena mempunyai akar-akar real, maka diskriminannya adalah lebih besar daripada 0. Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar daripada 0. B-nya adalah ini M-2, terus kemudian dikuadratkan, dikurangin 4 ya. A-nya adalah 1, terus dikali C. C-nya adalah 2M-4. Lebih besar daripada 0. Maka M-2 dikuadratkan itu adalah M kuadrat ya. Kemudian M kali 2 berarti min 4M. Min 2 dikuadratkan adalah positif 4. Kemudian 4 min 4 dikali 1 dikali 2M menjadi negatif 8M. Kemudian min 4 kali 1 kali min 4 menjadi positif 16. Lebih besar daripada 0 ya. Maka di sini M kuadrat ya. M kuadrat min 4M dikurangin 8M adalah negatif 12M. 4 ditambah 16 adalah positif 20. Lebih besar daripada 0. Kita faktorkan ini. Difaktorkan. Ini M, ini M. Kemudian berapa kali berapa hasilnya positif 20. Tapi kalau dijumlahkan adalah negatif 12. Yang memenuhi adalah min 2 sama min 10. Kita buat garis bilangan ya, karena lebih besar daripada 0, kita buat garis bilangannya. Di sini M ya sama dengan 2 ini. Kemudian ini 2, M sama dengan 10 ini. Kemudian kita buat garis bilangannya. Bilangan di bawah 2 itu adalah 0 ya, berarti di sini 0. Antara 2 sampai 10 ini 3, 9 ya, sampai 9, dan ini lebih dari 10. Kurang dari 2 adalah 0 ya. Kita masukkan angka 0 di sini M-nya. 0 dikurangin 2 adalah negatif 2. 0 dikurangin 10 adalah negatif 10. Negatif 2 kali negatif 10 adalah positif 20. Artinya angka di bawah 2 di sini adalah positif. Otomatis loncat ke sini negatif ya. Loncat ke sini pasti positif. Positif, negatif, positif. Karena yang diminta positif ini lebih besar daripada 0, berarti angka kurang dari 2. Berarti M kurang dari 2 sama dengan ya, karena di sini ada sama dengannya. Kemudian M lebih besar daripada 2 ya, M lebih besar daripada 10. Lebih dari 10, berarti M lebih dari 10. Jadi batas-batas nilai M adalah kurang dari 2 dan lebih dari 10. Lanjut, soal 24. Bentuk soalnya adalah benar atau salah, level kognitifnya L2, materinya transformasi geometri kelas 9. Soalnya seperti ini. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan titiknya yang A min 2,1, yang B min 3,3, dan C 1,1. Saya tulis lagi di sini titik ABC-nya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan informasi teks di atas. Untuk yang I, koordinat titik bayangannya titik segitiga tersebut adalah 6,1, 7,3, 3,1 jika dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Kita cerminkan terhadap X sama dengan 2. Rumusnya adalah 2X1 dikurangin X, Y. Artinya adalah untuk bayangannya titik A adalah 2 kali 2 dikurangin negatif 2. Min ketemu min plus berarti 4 ditambah 2 menjadi 6. 6,1. Y-nya tetap ini 1. Berarti untuk yang B, bayangannya titik B adalah 2 kali 2, 4 dikurangin negatif 3. Min ketemu min plus berarti 4 tambah 3 menjadi 7,3. Kemudian bayangannya titik C adalah 2 kali 2, 4 dikurangin 1 ya, dikurangin 1 berarti 3. 3,1. Berarti untuk yang I, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar karena ini cocok dengan pernyataannya yang I ini. Kemudian untuk yang double I adalah
koordinat titik bayangannya adalah 1, min 2, 3, min 3, 1,1 jika dirotasikan terhadap pusat O sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Saya tulis lagi titik A-nya, kita rotasikan ya terhadap pusat O dengan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Rumusnya adalah min y, x dibalik yang y-nya ini dinegatifkan. Ini dibalik ya. Jadi bayangannya JTA adalah ini dibalik, berarti diminkan, berarti min 1 tetap ya, ini min 2, min 2. Untuk yang B berarti ini dibalik, titik bayangannya adalah min 3, negatif 3. Kemudian ini dibalik yang C, titik C nya dibalik menjadi min 1, 1. Ini titik ini tidak sesuai dengan pernyataan yang double I, maka pernyataan yang double I adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang triple I, koordinat titik bayangan segitiga tersebut adalah 4, min 2, 6, min 6, min 2, min 2 jika dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala negatif 2. Maka di sini kita dilatasikan dengan pusat O dengan skalanya adalah negatif 2. Rumusnya adalah karena ini min 2 berarti min 2x, min 2y. Tinggal dikalikan berarti. Maka bayangannya titik A adalah min 2 dikali min 2 menjadi positif 4. Min 2 kali 1 adalah min 2. Kemudian bayangan titik B adalah min 2 dikali min 3 menjadi positif 6. Min 2 kali 3 adalah negatif 6. Kemudian bayangan titik C adalah min 2 kali 1 menjadi min 2. Min 2 kali 1 menjadi min 2. Ini adalah bayangannya untuk yang pernyataan triple I. Sesuai enggak? Ternyata sesuai ya. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Lanjut. Soal 25. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, level kognitifnya L2, materinya transformasi geometri kelas 9. Soalnya seperti ini. Diketahui bahwa ABCD adalah jajar genjang dengan koordinat titiknya A-nya 1,2, B-nya 7,2, C-nya adalah 10,8. Kita gambar ya untuk mencari titik D. Titik A-nya adalah 1,2. Kira-kira di sini titik A-nya. Kemudian titik B-nya adalah 7,2. Jadi kita tarik, berarti ini titik B 7,2, kemudian titik C adalah 10,8. Kira-kira di sini 8. Ini adalah titik C. Oke, untuk mencari titik D ini karena jajar genjang, maka B ke C ini selisihnya 3 ya. Maka ke sini ditambah 3. 1 tambah 3 adalah 4. Berarti titik D-nya adalah 4,8. Ini titik D-nya. Titik D-nya adalah 4,8. Pilihlah dua pernyataan berikut yang benar sesuai dengan informasi teks di atas. Jika ABCD ditranslasikan ke kiri 2 langkah, ke bawah 1 langkah, koordinat bayangan titik D adalah 2,7. Kita translasikan karena ke kiri 2 langkah, berarti ini ke kiri, berarti seperti kartesius ke kiri itu berarti negatif. Berarti min 2. Kemudian ke bawah 1 langkah, karena ke bawah ini kan negatif, berarti ini min 1 ya, min 1. Berarti bayangan titik D adalah 4 dikurangi 2 adalah 2 ya, kemudian 8 dikurangi 1 adalah 7. Jadi bayangannya adalah 2,7. Berarti ini pernyataan yang benar. Saya lingkari yang I. Kemudian yang double I dicerminkan terhadap titik O ya 0,0, maka bayangan titik D nya adalah negatif 8, min 4. Kita coba ya, titik D nya adalah 4,8 ya, 4,8 kita cerminkan terhadap titik O ya 0,0. Rumusnya adalah min X min Y, berarti harusnya adalah min 4, bayangannya adalah min 4, min 8. Di sini pernyataannya min 8,4, berarti pernyataan yang salah. Kemudian yang triple I dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan titik D adalah 4,8. Berarti
titik D-nya tadi ya 4,8 dicerminkan terhadap Y sama dengan X ya. Rumusnya adalah tinggal dibalik, yaitu X, Y. Berarti ini tinggal dibalik, berarti 8,4. Itu bayangannya. Di sini pernyataannya adalah 4,8. Berarti pernyataan yang salah karena berlawanan dengan ini. Kemudian yang IV dirotasi ya, jadi 4,8 dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya titik D adalah kita rotasikan dengan 90 derajat ya, dengan pusatnya O ya. Rumusnya adalah rumusnya ini ya, min Y dibalik ini min Y, X, berarti dibalik, dinegatifkan berarti min 8 ya, min 8,4. Berbeda dengan ini ya, berarti ini pernyataan yang salah. Yang diminta adalah dua pernyataan yang benar, karena double I ya salah, triple I salah, IV salah, berarti yang benar adalah karena yang diminta dua, berarti I sama V. Seperti itu. Lanjut. Soal 26. Bentuk soalnya adalah isian, level kognitifnya L2, materinya adalah kesebangunan kelas 9. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Panjang X pada gambar di atas adalah ini segitiga BEF ya. Segitiga BEF ini kan X per 6 ya. Per 6 sebangun dengan segitiga BAC. Maka sebangun berarti ini saya nyebutnya X per 6, berarti ini X ditambah 2 sama dengan X tambah 2 dibagi ini 8. Berarti kali silang ya, berarti 8 kali X menjadi 8X sama dengan 6 kali X. 6 kali X menjadi 6X ditambah ya, ditambah 12. Jangan tambah 2 ya, karena 6 ya, karena 6 dikali 2. 6 dikali 2 adalah tambah 12, berarti tambah 12. Kemudian 8X dikurangi 6X menjadi 2X sama dengan 12. Jadi nilai X-nya adalah 12 dibagi 2, yakni 6. Jadi panjang X pada gambar di atas adalah 6. Lanjut. Soal 27. Bentuk soalnya adalah uraian, level kognitifnya L3, materinya adalah kesebangunan kelas 7. Soalnya sebagai berikut. Sebuah foto ditempatkan pada selembar karton yang berukuran 50 kali 90. Berarti panjangnya 50, tingginya adalah 90. Foto dan karton sebangun, posisi foto adalah searah dengan karton. Di sebelah kanan kiri atas foto tersebut masih tersisa 5 cm. Berarti kita buat foto di sini, terus sisanya di sini kirinya 5 ya, kanannya ini 5, atasnya 5, terus yang bawah misalkan kita tidak tahu X, misalkan seperti itu. Berdasarkan informasi tag di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Jika bagian foto dipotong tepat segaris dengan foto, kita potong ini seperti ini, potong. Tentukan luas karton yang tidak tertutup foto. Jadi tanyakan ini luas karton ini, maka kita panjang foto ini ya, panjang foto berarti ini kartonnya kan 50, berarti dikurangin 5 dikurangi 5 berarti dikurangi 10. 50 dikurangi 10 adalah panjang fotonya adalah 40. Sementara tingginya foto adalah 90 dikurangi 5 adalah 85 dikurangin X ya. Jadi tinggi foto adalah 85 minus X. Karena foto sama karton ini sebangun, maka kita mencari nilai X nya dulu ya. Berarti 85 minus X ya per 90, kemudian 40 banding 50 seperti ini. 85 ini tinggi foto, 85 dikurangin X dibagi 90 sama dengan 40 banding 50. Kemudian ini nolnya kita coret, berarti 90 nya pindah ke ruas kanan, maka 85 min X sama dengan 4/5 dikalikan 90 ini. 4/5 dikali 90, setelah saya hitung hasilnya adalah 72. Maka nilai X nya sama dengan 85 ya, 85 dikurangin 72, hasilnya adalah 13. Nilai X nya ini 13
berarti tinggi fotonya adalah 85 dikurangin 13. Setelah saya hitung itu adalah 72. Berarti tingginya ini semuanya ini adalah 72 ditambah 5, berarti 77. Jadi yang tanyakan luas karton yang tidak tertutup foto adalah 77 ya, berarti 50 kali 77 ya, 77 kali 50, 77 kali 50 dikurangin luas foto. Luas fotonya adalah 72 kali 40, 72 dikali 40, 77 kali 50 dikurangin 72 dikali 40. Setelah saya hitung hasilnya adalah 970. Kemudian yang B, tentukan luas karton bagian bawah foto yang telah dipotong tersebut. Berarti kita mencari luas yang bawah ini, di bawah garis merah ini. Tingginya adalah ini X ya, 13, terus panjangnya 50 berupa persegi panjang. Berarti luasnya adalah 13 dikali 50. 13 kali 50 adalah 650. Seperti itu. Lanjut. Soal 28. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, level kognitifnya L2, materinya kekongruenan kelas 9. Soalnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC dan KLM yang kongruen. Besar KLM adalah 62, besar sudut K-nya 48, besar sudut B-nya 62, besar sudut C-nya adalah 70. Kita buat segitiga ABC-nya. Langsung ABC seperti ini, sebangun dengan kongruen dengan segitiga KLM. Dan di sini diketahui sudut L-nya 62, sudut B-nya 62. Berarti ini 62, berarti di sini sudut L ya. Ini L-nya 62 di sini. Berarti sini 62, kemudian sudut K di sini, sudut K 48. Berarti sini K 48 ini. Kemudian diketahui lagi C-nya 70. Berarti sini 70. Otomatis di sini 70, di sini 48. Berarti ini sudut sisanya M. Maka di sini panjang sisi yang sama panjang pada kedua segitiga tersebut adalah AC dengan LM. AC dengan KM di sini. Berarti ini yang A pernyataan yang salah. Kemudian yang B, AB sama dengan KM. AB sama dengan KL, bukan KM. Berarti harusnya ini pernyataan yang salah. Harusnya di sini adalah L ya. Kemudian BC ini sama-sama BC ini. BC sama dengan LM. BC sama dengan LM. Jadi yang benar adalah yang C. BC sama dengan LM. Lanjut. Nomor 29. Bentuk soalnya adalah menjodohkan level kognitifnya L2, materinya bangun ruang sisi lengkung. Soalnya seperti ini. Sebuah kerucut dimasukkan ke dalam bola. Jadi ada kerucut dimasukkan ke dalam bola. Di mana bolanya kemudian bolanya dimasukkan ke dalam tabung. Jadi bola ini dimasukkan ke tabung seperti ini. Di mana diameter kerucut sama dengan bola ya. Jadi sama ya. Kemudian diameter bola sama dengan diameter tabung. Kemudian ini diameternya 14 cm, berarti jari-jarinya adalah 7. Kemudian tinggi kerucut setengah dari diameter bola seperti ini. Kemudian tinggi tabung sama dengan diameter bola, berarti sama dengan tinggi tabungnya adalah 14. Kemudian pasangkan kolom premis dengan kolom respon berikut sesuai dengan informasi teks di samping. Perbandingan volume kerucut, bola, dan tabung. Jadi perbandingan volume kerucut, volume bola, dan volume tabung. Rumusnya volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat kali T. Volume bolanya adalah 4/3 PR pangkat 3. Volume tabungnya adalah PR kuadrat kali T, di mana tingginya kerucut ya, tingginya kerucut sama dengan jari-jarinya. Kemudian tingginya bola ya, tingginya tabung adalah diameter bola, berarti tingginya adalah 2 kali jari-jari. Ini B-nya bisa kita coret ya, B-nya bisa kita coret. R-nya ini R kuadrat dikali R kan R pangkat 3.
Berarti ini bisa dicoret dengan R pangkat 3. Ini R kuadrat dengan R ini bisa dicoret karena R kuadrat dikali R adalah R pangkat 3. Sisanya di sini adalah 1/3 ini. 1/3 dibanding 4/3 dibanding ini 2. Kita kalikan 3. 1/3 kali 3 adalah 1 dibanding 4/3 kali 3 adalah 4 dibanding 2 kali 3 adalah 6. Jadi premis yang pertama kita jodohkan dengan respon yang ketiga ya, respon ketiga 1 banding 4 banding 6. Kita jodohkan dengan respon yang ketiga. Kemudian yang premis kedua, volume bola di luar kerucut. Rumusnya adalah volume bola dikurangi volume kerucut. Volume bola itu adalah rumusnya 4/3 PR pangkat 3, sedangkan volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat kali T. T-nya di sini sama dengan jari-jarinya. Kemudian ini menjadi R pangkat 3 ini. 4/3 karena PR pangkat 3 sama dengan PR pangkat 3, maka 4/3 dikurangin 1/3 menjadi 3/3 PR pangkat 3 sama dengan kita mencari 3/3 PR pangkat 3. 3/3 itu kan 1 ya, saya hilangkan. Berarti P-nya itu adalah jari-jarinya kelipatan 7 ya, berarti menggunakan 22/7. R-nya adalah 7, berarti 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 dibagi 7 adalah 7 pangkat 2. Berarti 22 dikali 7 pangkat 2, setelah saya hitung ketemu 1078. Jadi premis yang kedua dipasangkan dengan respon yang pertama. Seperti ini, 1078. Jadi ini respon pertama volume ya. Kalau respon kedua adalah perbandingan, respon ketiga perbandingan, dan respon ketiga 4 adalah volume. Jadi volume tabung di luar bola langsung dipasangkan dengan premis ketiga, langsung dipasangkan dengan respon yang keempat. Seperti itu. Lanjut. Soal terakhir, soal 30. Bentuk soalnya adalah isian, level kognitifnya L3, materinya bangun ruang sisi lengkung kelas 9. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Jika bandul di atas dibelah menjadi dua bagian yang sama, maka luas permukaan setengah potongan bandul tersebut adalah ini. Kita belah. Nah, maka kita belah, maka separuhnya adalah kira-kira gambarnya seperti ini. Maka yang ini adalah yang belakang. Yang belakang adalah ini yang ditanyakan luas permukaan. Maka yang belakang adalah setengah dari selimut kerucut. Jadi setengah selimut kerucut. Rumusnya adalah setengah kali rumus kerucut. Selimut kerucut adalah luasnya PRS. Berarti sama dengan setengah dikali P. P-nya adalah 3,14 ya. Jari-jarinya adalah ini, jari-jarinya adalah 3 ya. 3 sementara S-nya ini, S-nya adalah TB ini. TB, untuk mencari TB ini adalah kita menggunakan triple Pythagoras. 3, 4 berarti di sini 5 TB-nya. Berarti S-nya di sini adalah 5. Setelah saya hitung ketemu setengah kali 3,14 dikali 3 kali 5, hasilnya adalah 23,55. Kemudian ini adalah setengah ya, seperempat ya, setengahnya dari setengah bola. Kalau ini setengah bola berarti di sini adalah seperempat ya, seperempat bola. Rumusnya adalah seperempat dikali bola, luas bola adalah rumusnya 4 PR pangkat 2 sama dengan seperempat kali 4 kan 1 itu. P-nya adalah 3, ya, seperempat kali 4 itu adalah 1. Berarti seperempat kali 4 ini saya hilangkan. P-nya adalah ini 3,14. R-nya adalah ini 3 ya. Berarti kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. 9 dikali 3,14 hasilnya adalah setelah saya hitung 28,26. Kemudian ini potongannya ini adalah berupa lingkaran, setengah lingkaran. Setengah lingkaran rumusnya adalah setengah kali PR kuadrat. Berarti setengah kali
Pi-nya adalah 3,14 dikalikan 9. R-nya kan 3, berarti 3 pangkat 2 berarti 9. 9 dikali 3,14 dikali setengah, setelah saya hitung menjadi 14,13. Kemudian yang ini yang atas adalah terakhir adalah berupa segitiga. Segitiga ini, jadi luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya ini adalah 3 tambah 3. Berarti 3 tambah 3 adalah 6. Jadi setengah kali 6. Tingginya ini 4 ya. Tingginya adalah 4. Berarti setengah kali 6 kali 4 adalah, setelah saya hitung hasilnya adalah 12. Maka ini dijumlahkan luas permukaannya. Kita jumlahkan BIM salah BIM ketemu 77,94. Jadi luas permukaan setengah potongan bandul tersebut adalah 77,94. Demikianlah video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.